Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, mungkin sudah makan siang semuanya ya? Sudah, Bu. Baik, anak-anakku sekalian, kalian semua ada di sini untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Adapun topik kita hari ini tuh ya untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum kita memasuki layanan, bagaimana kalau ada satu orang yang memimpin doa terlebih dahulu? Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan. Baik, sebelum kita mengikuti layanan kita pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya karena ini adalah pertemuan pertama kita, pastinya kita belum saling mengenal satu sama lain. Ya baik, perkenalkan, nama Ibu Nurul Asisa. Kalian bisa panggil Ibu Ica. Nah, kalau nama kita mulai dari samping kanan Ibu, silahkan perkenalkan dirinya. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Mutia Salsabila Husnie, bisa dipanggil Mutia, Bu. Oke. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Salsabila, Ibu bisa panggil saya Caca. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Alia Nurhidayah Hamzah, bisa dipanggil Alia. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Arifah Puratu Aina, bisa dipanggil Iva. Oke. Nah, selanjutnya karena hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Oke, sebelumnya di sini ada yang sudah mengikuti apa itu bimbingan kelompok atau ada yang sudah tahu apa itu layanan bimbingan kelompok dari BK? Belum tahu, tapi cuma sekedar mendengar apa itu bimbingan kelompok, tapi belum tahu. Oke, baik. Di sini kan bimbingan kelompok itu sendiri adalah layanan yang diberikan atau memungkinkan sejumlah peserta didik seperti kalian semua dari berbeda-beda kelas kan untuk secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari sumber tertentu, terutama dari Ibu, yang berguna untuk menunjang kehidupan kalian dalam sehari-hari sebagai pelajar. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai lagi, kita masuk ke dalam asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan layanan. Sebelumnya di sini kalian datang ke sini tanpa ada unsur dipastikan kembali, kalian datang ke sini tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Iya. Kalian datang pure karena ingin mendapatkan layanan bimbingan dari Ibu. Nah, adapun asas kerahasiaan, di mana kalian semua yang ada di sini, apapun yang kalian diskusikan atau apa yang kalian dengar pada layanan kali ini, Ibu harap kalian merahasiakan semua itu. Oke, lanjut, karena Ibu lihat semuanya agak loyo, mungkin karena siang mengantuk semua ya. Jadi kita akan melakukan sedikit peregangan, yaitu ice breaking, dimana kalau Ibu bilang hai, kalian bilang Halo. Halo. Kalian bilang hai, ya halo. Kalaupun sebalikannya kalian bilang halo hai, kalian ikut Ibu bilang hai halo. Oke, sudah paham? Paham. Ya, kita tes dulu ya. Hai. Halo. Sudah gerakan. Halo gitu. Oke. Mulai hai. Halo hai. Hai halo. Hai halo. Halo hai. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk sedikit peregangan dan supaya tidak mengantuk dan lebih fokus. Ibu harap lebih fokus lagi nanti. Tidak apa-apa. Anggap sedikit selingan agar tidak mengantuk mendengarkan 45 menit ke depan Ibu berbicara. Karena sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu bahwa kegiatan layanan ini kan kedepannya akan 45 menit. Jadi mungkin kalau lewat dari itu kalian bisa mengingatkan Ibu. Baik, Ibu. Oke, baik, kita memasuki tahap inti, yaitu pemberian materi. Di sini kan topik kita yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar.
sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian dari motivasi itu sendiri? Saya Bu, Ya. motivasi itu ada dorongan yang membuat kita itu semangat untuk belajar. Oke, betul sekali ya. Ada lagi pendapat yang lain? Saya Bu, hampir sama Bu, tapi di sini motivasi itu adalah sebuah dorongan dari diri kita maupun dari lingkungan untuk mencapai tujuan hidup kita, Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini motivasi itu ya sudah betul sekali pendapat Alia ya Iya. dan Nak Mutia, bahwa motivasi itu adalah dorongan, perasaan dorongan yang muncul dari dalam diri maupun dari luar, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau motivasi belajar itu sendiri adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri kita atau dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan kita ke arah pada kegiatan belajar. Di mana motivasi belajar itu memberikan arah kita pada kegiatan belajar, di mana maksudnya mengarahkan pada pencapaian tujuan belajar, yaitu mengerti, memahami, dan terampil terhadap apa yang dipelajari. Oke, sebelumnya di sini Ibu ingin bertanya lagi. Kalian pasti pernah ya mengalami penurunan dalam motivasi belajar, malas mau belajar atau apa. Ada lagi yang bisa menjelaskan bagaimana kalian mengatasi jika kalian mengalami penurunan motivasi belajar. Misal kalian ada tugas tapi kayak malas sekali untuk mengerjakan padahal deadline-nya sudah besok. Usaha apa yang kalian lakukan jika mengalami hal tersebut? Ada yang mau menjelaskan? Oke, Nak Lia, kembali silakan. Kalau motivasi saya sedang kurang itu biasanya saya berdiskusi dengan teman, karena dengan berdiskusi dengan teman terkait pembelajaran itu saya lebih termotivasi lagi untuk belajar, untuk mengerjakan tugas. Tuh, kayak ada yang lain pasti nada kayak. Kalau mungkin dari saya hampir sama dengan Alia. Jadi saya mungkin berkomunikasi dengan teman yang mungkin tugasnya lebih duluan selesai. Jadi saya menanyakan apa-apa saja yang saya tidak mengerti dari tugas tersebut. Nah, sehingga dari itu pasti akan meningkatkan motivasi saya. Baik, itu saja. Dari Nak Mutia, mungkin ada? Oke, boleh Bu. Jadi bila motivasi belajar saya itu turun, biasanya saya tingkatkan itu melalui reward, Ibu. Jadi Contohnya gimana? Jadi setelah saya melakukan misalnya saya ujian dan ujian itu berat sekali menurut saya, yang susah sekali Bu, seperti matematika. Nah, biasanya setelah ujian itu saya biasanya memberikan penghargaan bagi diri saya sendiri Bu, seperti misalnya saya membeli sesuatu yang saya pengen sekali Bu, misalnya tempat pensil yang saya idam-idamkan memang Bu dari dulu begitu. Atau saya biasanya juga setelah melakukan aktivitas yang menurut saya itu susah atau berat, nah biasanya itu setelah itu saya biasanya makan yang enak atau yang saya suka Ibu ya. Oke, bagus sekali ya cara-cara kalian mengatasi motivasi belajar yang menurun itu sudah sangat benar, sudah sangat bagus, dan Ibu harap semoga kalian dapat meningkatkan kembali motivasi belajar kalian. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa ilustrasi di mana ilustrasi bagaimana motivasi belajar itu. Yang pertama, di sini kita sebut saja Ani ingin menjadi seorang dokter. Maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri untuk sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, dan membuat catatan. Sampai berusaha bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter. Jadi di sini dorongannya Ani itu adalah cita-citanya sendiri menjadi seorang dokter. Motivasi Ani dalam belajar itu adalah cita-citanya. Kemudian yang kedua ada di sini Roni yang mempunyai kegemaran main gitar. Dimana ia ingin sekali memiliki gitar tetapi uang tabungannya belum cukup. Nah, mengetahui hal tersebut, orang tua Roni mengatakan bahwa kalau ingin dibelikan gitar, nanti kalau naik kelas dan nilainya dapat mencapai peringkat 5 besar, nah Roni akan
dibelikan gitar. Nah, itu adalah contoh pemberian motivasi berupa reward, yang seperti yang dikatakan nah Mutia tadi, reward, tapi reward ini diberikan oleh orang tuanya, dimana jika Roni mendapatkan peringkat 5 besar, maka ia akan dibelikan gitar tanpa harus menabung. Nah, selanjutnya contoh terakhir, sini adalah ada Rudi, dimana dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dimana adiknya juga masih kecil-kecil. Jadi Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudi ini mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai memasuki usia remaja, ia ingin gaul atau ingin gaul seperti teman-temannya dengan dalih kebebasan. Ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya, kadang sampai larut malam, sehingga paginya tuh malas untuk sekolah. Nah, memperhatikan cerita tentang Rudi di atas itu, timbul pertanyaan kenapa bisa Rudi itu malas. Nah, Rudi malas karena dalam dirinya itu tidak ada motivasi. Nah, kenapa tidak ada motivasi? Jawabannya karena Rudi tidak mempunyai atau tujuan cita-cita yang kuat. Kan apalagi sebagai anak pertama, dia tidak memiliki pembimbing sebagai sosok seorang kakak yang membuatnya dia mengarahkan dia ke arah yang benar. Juga dia tidak memahami keinginan orang tuanya. Mungkin dia merasa terkekang karena dia sebagai anak pertama. Nah, itu adalah beberapa ilustrasi diketahui bahwa di mana motivasi ini sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Dan juga diketahui bahwa motivasi itu ada berasal dari dalam diri dan juga ada berasal dari luar diri kita. Baik. Di sini kita masuk ke dalam ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Ada yang tahu? Apa tuh Bu? Ciri-ciri? Iya, ciri-ciri. Misalnya kalian punya teman mungkin punya ciri-ciri motivasi belajar yang kuat. Bagaimana ciri-cirinya? Bisa jelaskan? Oke, Alia lagi. Ciri-cirinya itu orang yang mengerjakan tugas itu tepat waktu. Oh iya, betul sekali ya. Anak yang tekun, minat belajarnya tinggi, mungkin tahu sering bertanya dalam kelas, itu adalah contoh siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Mungkin salah satunya kah di sini yang memiliki motivasi belajar atau kurang? Kurang Bu. Kurang ya. Suka menunda-nunda Bu. Aduh, semuanya ini. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, setiap kita belajar, kita harus menetapkan niat dan tujuan yang jelas. Paham maksudnya ini? Paham Ibu. Kedua, kita merencanakan kegiatan belajar itu sebaik-baiknya. Misal, kita mengatur jadwal, bilang pagi hari kita melakukan kegiatan ini. Pokoknya kita mengatur jadwal kita sebaik mungkin. Yang ketiga, kita memahami setiap hambatan dari yang dihadapi dalam belajar. Mungkin di sini ada yang kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, misal mungkin kebanyakan matematika, kimia. Nah, kita harus memahami hambatan kita dalam hafal itu. Kemudian pastinya tidak lupa untuk berdoa untuk keberhasilan. Selanjutnya, kita harus juga mempunyai rencana masa depan. Maksudnya di sini ya seperti ilustrasi tadi, bahwa cita-cita itu juga sangat berpengaruh yang membuat kita memiliki motivasi dalam belajar. Jadi jangan anggap enteng motivasi itu, bilang motivasi itu tidak penting. Sebenarnya motivasi itu penting dan harus selalu ada dalam setiap kegiatan dan harus dipelihara agar senantiasa hidup kita tuh masih menggelora, ada tujuan hidup. Kalau kita kehilangan semangat, pastinya tentara ya, badan lemas, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan mungkin sampai merasa tidak berharga. Sungguh pastinya ini sangat merugikan. Jadi motivasi sangat diperlukan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Oke, mungkin sedikit penjelasan dari Ibu tadi mengenai motivasi belajar. Mungkin
Ibu ingin kalian mengisi LKPD sesuai dengan apa yang kalian pahami tadi. Silakan Nak Alia, Nak Caca, Nak Alia, dan Nak Arifah. Sudah betul kan namanya? Tadi. Ada pertanyaan dulu. Oh, maaf ya, pulpennya agak berantakan, berserakan ini tadi. Silahkan diisi sesuai apa dengan yang dipahami dari penjelasan ibu, atau mungkin ada yang kurang, silahkan. Ibu sudah selesai tadi. Oke, terima kasih Nadia. Oke, terima kasih. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekali lagi. Nih. Hijau botak. Kurang aja. Maaf Bu. Mana itu? Oke. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu ingin sedikit refleksi. Ibu ingin bertanya, menurut kalian mengapa sih motivasi belajar itu penting? Siapa yang mau duluan? Saya Bu. Oke, silahkan. Penting Ibu karena kalau saya tidak memiliki motivasi itu pasti kita jadi lemas, jadi malas untuk belajar dan lesu. Iya, betul sekali sih. Mungkin pernah mengalami ya, Iya. kalau tidak ada motivasi dalam belajar, kayak mau melakukan sesuatu itu kayak susah sekali. Menggerakkan tangan saya itu malas. Pasti semuanya hampir mengalami di sini. Mungkin ibu sendiri pun juga pernah. Oh iya Bu. Oke, karena kita sudah pada tahap akhir ya, tahap terminasi. Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan mengenai materi layanan bimbingan kelompok ini secara keseluruhan yang telah ibu sampaikan. Ada yang bersedia? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, jadi motivasi belajar itu seperti kekuatan yang mendorong kita untuk mengejar ilmu. Nah, jadi seperti ini, motivasi itu bisa datang dari mana saja, misalnya dari cita-cita, pengen lebih pintar, atau bahkan agar bisa membantu orang lain. Nah, jadi yang penting itu kita harus mengenal diri sendiri, buat tahu apa yang membuat kita semangat. Nah, terus jangan lupa motivasi itu seperti kayak bahan bakar. Nah, kadang-kadang perlu diisi ulang. Nah, jadi terus mencari inspirasi baru untuk tetap semangat. Wah, bagus sekali ya dari kesimpulan Arifah. Jadi motivasi itu harus kalian cari sendiri, bagaimana kalian seperti tadi, kalau bahan bakar yang harus diisi ulang, harus dicari inspirasi atau untuk menambahkan motivasi dalam diri kita. Oke, mungkin ada sedikit juga kesan dan pesan dari yang lain tentang layanan hari ini, sedikit saja, boleh? Saya Bu. Oke, silahkan. Saya merasa sangat senang karena pada layanan ini saya bisa tahu bagaimana membangun motivasi saya dan bagaimana saya mendorong diri saya untuk lebih semangat lagi belajar. Karena motivasi itu perlu tujuan dan tujuan itu harus dilakukan. Oke, terima kasih ya Nak Lia. Nah, oke, yang terakhir, Ibu ingin kalian lagi mengisi evaluasi hasil. Silahkan. Sudah. Sudah?
terima kasih. Sudah, Ibu. Oke. Baik, terima kasih ya anak-anak sekalian atas partisipasinya, atas kerjasamanya pada layanan hari ini. Semoga kita masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi minggu depan atau pertemuan lagi selanjutnya. Baik, sebelum kita menutup layanan hari ini, silakan satu lagi untuk memimpin doa. Saya Males kamu. baik, silakan Arif. Baik, jadi karena untuk apa? Sudah berakhir. Baik, karena layanan kali ini telah berakhir, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Baik, keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Wahidi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.